Ibu, Bapak, Saudara-saudari, para suster, frater, Buddha, dan rekan imam, berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan. Setelah minggu lalu kepada kita dihantar mengenai surat pertama Rasul Petrus, sekarang kita masuk lebih dalam pada surat kedua Rasul Petrus. Ada 4 tema besar yang diangkat dalam surat ini. Ada panggilan kepada kesalehan, dan juga pada salah satu tema akan dibahas mengenai persoalan kedatangan Tuhan. Sangat menarik. Mari kita membuka hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan pengajaran dari Bapak Kardinal. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudara terkasih, kita sudah mulai membicarakan surat kedua Rasul Petrus. Kita sampai pada susunan. Namun sebelumnya saya ingin mengulang 1-2 kalimat mengenai hal-hal yang khusus di dalam surat kedua Petrus ini. Yang pertama mengenai penulisnya. Seperti biasa, kita membacanya sebagai surat kedua Rasul Petrus. Dia menyebut dirinya sebagai Simon Petrus pada bab 1 ayat 1. Kemudian pada bab 3 ayat 1, dia menyebut suratnya yang pertama dengan mengatakan ini sudah surat yang kedua. Di tempat lain pada bab 1 ayat 16, dia menyatakan diri sebagai saksi yang hadir di dalam peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Tetapi seperti biasanya, para ahli itu selalu mempertanyakan hal yang jelas. Bagaimanapun juga kita mengikuti yang sudah menjadi ajaran gereja, bahwa surat ini adalah surat kedua Rasul Petrus, dengan catatan tanda kurung kemungkinan besar bukan Petrus sendiri yang menulis, tetapi ada yang disebut lingkaran Petrus, di mana ajaran-ajaran Petrus itu dirawat dan kemudian dituliskan. Yang kedua mengenai istilah surat. Memang surat kedua Petrus ini mempunyai awal dan akhir seperti surat-surat yang lain. Ada penulisnya siapa, dikirimkan kepada siapa, salam awal seperti apa, dan salam penutup yang adalah doksologi. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Namun kalau kita melihat isinya, lebih cocok kalau surat itu masih ditambahi kata lain, yaitu surat wasiat. Bukan pengajaran, tetapi berisi pesan-pesan dari seorang tokoh besar yang ingin mewariskan keyakinan imannya dan memberikan nasihat. Yang paling penting di dalam surat ini adalah satu, penegasan bahwa kitab suci itu ditulis dengan inspirasi Roh Kudus. Ini adalah satu-satunya surat di dalam Perjanjian Baru yang menyatakan hal itu. Jadi kalau suatu tulisan oleh Gereja Katolik diterima sebagai kitab suci, itu bukan pertama-tama karena panjangnya atau karena mendalamnya gagasan yang ada di situ, tetapi terutama adalah karena surat itu sesederhana seperti apapun ditulis berdasarkan inspirasi Roh Kudus. Itulah yang dikatakan pada bab 1 ayat 21.
Kemudian di dalam surat ini juga disebut mengenai sudah adanya kumpulan surat-surat Paulus. Itu disebut pada bab 2 ayat 15 sampai 16. Bab 3 ayat 15 sampai 16. Dikatakan begini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ditegaskan lagi, ini inspirasi Roh Kudus. Hal itu dibuatnya di dalam semua suratnya. Dengan demikian, kita menemukan satu landasan awal mengenai ajaran gereja tentang wahyu, tentang iman, tentang inspirasi, tentang penulisan kitab suci, dan tentang kanonisasi. Di surat-surat Paulus rupanya pada zaman surat ini ditulis, sudah disejajarkan dengan teks-teks kitab suci Perjanjian Lama, yang dibaca pada waktu ibadah, dan selain membaca dari kitab Taurat dan Nabi-Nabi, dibacakan juga surat-surat Paulus. Mengenai susunannya, kita akan melihatnya sekarang lebih teliti. Susunan surat itu dapat kita lihat begini. Bab 1 ayat 1-2 adalah pembukaan. Seperti biasa surat dibuka dengan cara seperti itu. Tadi sudah disebut siapa pengirimnya, dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus. Itu bab 1 ayat 1. Ditulis untuk siapa? Bab 1 ayat 1 bagian kedua, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi ditulis secara umum untuk mereka, tidak tertuju kepada jemaat tertentu khusus. Lalu unsur yang ketiga adalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Itu bagian pendahuluan, salam. Yang kedua adalah bab 1 ayat 3 sampai 11. Yang dikatakan di sini rasa saya sangat penting untuk kita perhatikan. Karena apa? Pertama, yaitu bahwa orang-orang Kristiani, murid-murid Yesus, mempunyai panggilan yang sama, yaitu untuk hidup yang saleh. Bab 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Itulah panggilan umum yang disampaikan, ditegaskan oleh penulis surat ini, panggilan untuk hidup yang saleh. Nah, saleh itu artinya apa? Ayat 4. Nanti kita coba ke depan, ke belakang, tapi moga-moga dengan demikian lebih jelas rinciannya. Hidup saleh itu pada dasarnya apa? Ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Nah, sekarang, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Ini landasan hidup saleh.
Jadi bukan karena kita manusia ini pada dasarnya saleh, bukan. Kita dipanggil menuju kesalehan, dan kesalehan itu intinya adalah mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Silahkan merasa-rasakan betapa mulianya manusia itu. Makhluk yang lain tidak mendapat janji seperti ini, mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Inilah landasan iman bagi kita, orang yang percaya, untuk menghormati martabat manusia. Seperti apapun dia itu, mempunyai panggilan yang sama. Dan panggilan yang sama itu bukan pada tataran ciptaan biasa, datar, manusiawi saja, tetapi mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Dan sekarang di dalam ajaran gereja, Konsili Vatikan II, Paus Fransiskus menegaskan lagi bahwa kita, siapapun kita, mempunyai panggilan hidup yang sama. Nah, jalannya saja untuk mencapai menanggapi panggilan hidup itu berbeda-beda, tetapi panggilannya yang sama. Nah, caranya bagaimana agar kita dapat mengalami hidup ilahi itu? Mengalami atau ambil bagian di dalam kodrat ilahi itu. Jawabannya ada pada ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kalau dirumuskan dengan bahasa yang sederhana, kita akan memperoleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi kalau kita, tanda petik, mengenal Yesus Kristus. Giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Itu mengulangi yang sudah dikatakan pada ayat 3. Tadi kan dikatakan untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Mengenal Allah. Itulah hidup saleh, tapi mengenal bukan hanya tahu, melainkan ambil bagian dalam kodrat ilahi. Caranya bagaimana? Dengan mengenal Yesus Kristus. Nah, tentu kalau kita mendengar istilah kita mengenal Yesus Kristus itu caranya bagaimana? Bagus untuk membaca ayat 5 sampai dengan ayat 7. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi pertama dasarnya adalah iman. Tetapi kemudian harus ditambah-tambah. Yang pertama, menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan, pengetahuan. Kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Itu artinya mengenal Yesus Kristus dan mengenal Allah. Jadi bukan masalah pengetahuan saja, tetapi adalah iman yang ditambah-tambahi. Atau mungkin tidak ditambah-tambahi istilah yang dipakai di sini, tetapi lebih-lebih adalah iman yang kemudian terwujud di dalam berbagai macam watak manusia yang didaftar di sini, yang berakhir dengan kasih,
akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Baru kemudian disimpulkan pada ayat 8 yang tadi sudah kita baca. Nah, ketika kita bertumbuh menuju hidup yang saleh itu, buahnya apa? Apa yang dijanjikan ketika kita menjalani hidup saleh itu? Ayat 11. Sebelumnya ayat 10, nasihat, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Lalu ayat 11, dengan demikian, jadi kalau iman panggilan itu disadari dan dihayati semakin teguh, ayat 11 mulai dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau dibaca pelan-pelan dengan cara seperti itu, harapannya semakin jelas maksud dari penulisan surat ini. Itu bab 1 ayat 3 sampai ke 11. Kita lanjut bab 1 ayat 12. Di pembagian-pembagian ayatnya yang saya tawarkan itu tidak sama persis dengan judul-judul yang ada di dalam teks kita. Tidak apa-apa karena judul di dalam teks itu bukan termasuk kitab suci. Jadi kalau menurut keyakinan kita bisa dibagi dengan cara lain, ya bagi saja supaya lebih mudah difahami. Ayat 12 sampai dengan ayat 21. Untuk sampai kepada kesucian, kepada kesalehan, kepada pengenalan akan Allah dan pengenalan akan Kristus, syaratnya apa? Itulah yang disampaikan dari ayat 12 bab 2 sampai dengan ayat 21. Jawabannya sederhana. Kita mesti setia kepada ajaran para rasul dan para nabi. Itu saja jawabannya. Tentu tidak sesederhana itu karena kemudian harus dijelaskan. Kita ingat di balik surat kedua Petrus ini ada bid'ah. Nah, kepada bid'ah itu orang Kristiani harus waspada. Dan karena itu penulis surat ini harus atau merasa harus meyakinkan orang-orang Kristiani. Caranya gimana? Kesaksian. Ayat 16 ditegaskan kalau orang-orang Kristiani mesti setia kepada ajaran para rasul, harus ditegaskan bahwa kesaksian itu kesaksian yang benar. Yang pertama dikatakan secara negatif. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Jadi kesaksian Simon Petrus ini tidak dilandaskan pada dongeng-dongeng. Itu yang disebut, yang dimaksud adalah ajaran-ajaran palsu para bid'ah itu. Ajaran atau kesaksian penulis ini asli. Ditegaskan di mana? Ayat 19. Pertama, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Jelas. Jadi landasan kesaksian Petrus adalah tulisan para nabi, firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Yang kedua,
bukan sekedar oleh firman yang disampaikan oleh Nabi, tetapi kesaksian pribadi. Itulah yang dikatakan kembali pada ayat 16. Pada bagian pertama tadi bicara tentang dongeng-dongeng isapan jempol, tetapi kalimat yang terakhir dari ayat 16, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan, ayat 17, bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini terjadi baik pada waktu Yesus dibaptis maupun pada waktu Yesus mengalami kemuliaan di Gunung Tabor. Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Jadi jelas, kalau Rasul Petrus berani memberi jaminan bahwa kesaksiannya benar, pertama-tama dasarnya adalah pengalaman pribadi itu. Masih yang ketiga, ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi para nabi tentu saja yang berbicara atas nama Allah, tetapi juga Rasul Petrus yang berbicara atas nama Allah berkat dorongan Roh Kudus. Itu sampai dengan bab 1 ayat 21, nadanya enak didengar, jelas maksudnya. Yang mengagetkan adalah mulai bab 2 ayat 1 sampai 22. Ini kata-kata yang dipakai sangat keras. Jadi rupa-rupanya yang disebut nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu itu memang sangat mengganggu. Sehingga penulis surat ini merasa perlu untuk dari satu pihak menegaskan kepada orang Kristiani bahwa mereka itu salah. Dan yang kemudian salahnya di mana dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman dari perjanjian lama. Nabi-nabi itu, guru-guru palsu itu menyeleweng. Pertama, dari ajaran iman yang benar, dan konsekuensinya adalah penafsiran-penafsiran yang bermuara pada perilaku yang tidak bagus. Pada bab 1 ayat 20, mereka itu dikatakan sebagai menafsirkan kitab suci menurut kehendak sendiri. Akibatnya apa kalau kitab suci ditafsirkan menurut kehendak sendiri? Sekarang kita lihat beberapa ayat pada bab 2 ini. Akibatnya yang pertama adalah mereka ini tanda petik meninggalkan iman yang sejati. Atau istilah yang keras itu murtad. Bab 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Jadi yang mau dikatakan ketika orang percaya kepada Yesus, kepada iman, ketika orang beriman, dengan sendirinya perilakunya menjadi baik. Tetapi terlibat di dalamnya
maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ini, menyangkal Yesus, akibatnya keadaan mereka lebih buruk dari yang semula. Ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Di rupa-rupanya yang namanya guru dan nabi palsu ini adalah orang-orang yang pernah mengenal Yesus, percaya kepadanya, hidup baik, tetapi entah karena apa berbalik. Bab 2 ayat 1. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menyangkal Yesus. Bab 2 ayat 1. Mereka, saya baca bagian yang kedua dari bab 2 ayat 1, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jelas. Ini orang yang menyangkal Yesus. Bab 2 ayat 10. Bahasanya yang dipakai keras. Bab 2 ayat 10. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Menghujat kemuliaan itu artinya menghujat Allah. Bab 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Nah ini yang disebut kemerdekaan palsu, artinya boleh melakukan apapun yang dikehendaki. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba dari orang itu. Kalau membaca ayat 12, kata-katanya rasanya tidak ada yang lebih keras daripada ini. Bab 2 ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Kasar sekali. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Keras bukan main, ya. Masih kalau mau tambah lagi, menambahi watak mereka yang tidak bagus itu, ayat 3, bab 2. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Ini yang terjadi di media massa kan. Dengan cerita isapan jempol, ujaran kebencian, sesat pikir, mencari keuntungan. Jadi di dalam sejarah ini yang namanya kegelapan itu akan muncul dengan berbagai macam bentuknya yang berbeda-beda. Hakikatnya sama. Mengapa mereka akan dihukum seperti itu? Ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan selanjutnya ayat 6, jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan selanjutnya apalagi mereka ini akan mengalami
hukuman seperti apa? Ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Sama seperti itu. Itu bab 2. Jadi rupa-rupanya konflik antara orang-orang Kristiani dan para para musuh yang namanya para bid'ah itu begitu keras. Sesudah kata-kata yang keras itu, kalau masih mau membaca satu lagi itu ayat ayat 22 bab 2. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Baik, sekarang yang baik-baik. Bab 3 ayat 1 sampai 16 sampai 13. Muncul tiba-tiba adalah persoalan mengenai hari Tuhan, akhir zaman, kepenuhan waktu. Ini masalah yang selalu kembali dan praktis banyak kita jumpai di latar belakang tulisan-tulisan kitab suci Perjanjian Baru. Masalahnya ada di mana? Masalahnya ada pada ayat 4. Kata mereka, nah ini musuh-musuh itu. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi pengajaran mengenai hari Tuhan itu omong kosong. Nyatanya Tuhan tidak segera datang. Jawabannya apa? Jawabannya juga sederhana. Bab 3 ayat 9. Tetapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan selamat. Ayat 15, bab 3. Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Di jawabannya sederhana. Kalau Tuhan itu belum datang dalam waktu dekat, bukan karena lupa janjinya, bukan, tetapi karena Dia sabar, memberi kesempatan kepada kamu semua untuk beroleh selamat. Lalu selesai surat kedua Petrus ditutup dengan masih nasihat, ayat 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal itu sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesakan orang yang tidak mengenal hukum, dan janganlah kehilangan peganganmu yang teguh. Nasihatnya, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Selesailah kita dengan surat kedua Rasul Petrus ini. Sebetulnya masih ada satu soal, tetapi kita tunda. Nanti kalau kita berbicara mengenai surat Yudas.
Sesudah surat pertama, surat kedua, surat ketiga Yohanes, menurut urut-urutan yang ada di dalam teks kita akan membaca surat Yudas yang hanya berisi 25 ayat. Kalau surat Petrus kedua kita bandingkan dengan surat Yudas, itu banyak ayat yang hampir kata per kata sama. Tapi nanti, supaya ada kesempatan untuk bicara mengenai surat Yudas. Maksud masalahnya adalah siapa yang mempengaruhi siapa? Surat kedua Petrus mempengaruhi Yudas atau surat Yudas yang mempengaruhi surat kedua Petrus. Nanti kita lihat. Kita terus mulai bicara mengenai surat pertama, surat kedua, dan surat ketiga Rasul Yohanes. Seperti biasa, kita lihat beberapa catatan pendahuluan. Yang pertama, kalau kita membaca khususnya surat pertama Rasul Yohanes ini, sama sekali tidak ada indikasi ciri surat. Berbeda dengan surat kedua yang mempunyai ciri surat. Demikian juga yang ketiga yang mempunyai ciri surat. Yang pertama ini tidak. Coba kita lihat bab 1 ayat 1. Langsung masuk ke dalam masalahnya. Apa yang tidak ada sejak semula dan selanjutnya. Diakhiri dengan ayat terakhir, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Tidak ada indikasi bahwa ini adalah surat. Tidak ada indikasi pula yang memberikan penjelasan kepada kita mengenai latar belakang mengapa surat ini ditulis. Tidak ada. Meskipun demikian, kita dapat mencoba mencari indikator-indikatornya sesudah kita membaca dengan lebih teliti ketiga surat itu. Nah, indikator-indikatornya apa? Nanti ditunjukkan ayat-ayatnya. Indikatornya rupa-rupanya adalah ada krisis berat yang dihadapi oleh umat yang dituju oleh surat ini. Krisis berat. Kita pernah menyinggung di dalam entah kapan pada sesi terdahulu bahwa jemaat di Efesus ini karena berada di dalam krisis yang sangat besar dan tidak bisa mengatasi dengan baik, akhirnya sejarah gereja yang dipimpin oleh Yohanes yang berpusat di kota Efesus itu hilang dari sejarah. Dipasti kalau demikian, krisis itu sangat besar. Krisis itu berasal dari mana? Sama seperti di tempat-tempat lain, seperti di surat-surat lain. Surat Petrus yang baru saja kita selesaikan pembicaraannya. Ada nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu yang menyebarkan ajaran-ajaran sesat dan konsekuensinya perilaku yang sesat juga. Siapa mereka itu? Mari kita lihat beberapa ayat. Mereka itu diberi istilah yang mirip-mirip dengan surat kedua Petrus. Istilah yang baru yang dipakai di dalam surat pertama Yohanes adalah
antikristus. Bab 1 Yohanes bab 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi ini agak membingungkan. Disebut akan datang seorang antikristus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi yang seorang itu siapa, yang banyak itu siapa, tidak begitu jelas. Nanti mungkin akan ada penjelasan tokoh yang dikenal pada waktu itu yang tidak kita kenal, yang memang mempunyai ajaran-ajaran yang aneh. Ayat 22, bab 2. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, jelas. Mereka itu mengajarkan apa? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ini namanya pendusta, namanya antikristus, sikapnya adalah menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi praktis ini bid'ah yang sangat jauh dari iman yang diajarkan pada waktu itu. Bab 4 ayat 1. Disebut dengan istilah yang sudah kita kenal. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nabi palsu. Surat kedua Yohanes ayat 7, ini juga surat pendek, hanya 13 ayat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Penyesat. Jadi namanya macam-macam. Antikristus, pendusta, nabi palsu, penyesat. Siapa mereka itu? Kembali tadi sudah kita baca, saya kira bab 2 ayat 19. Bab 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jelas maksudnya. Yang disebut antikristus dan teman-temannya itu adalah orang-orang yang semula adalah bagian dari jemaat. 2 Yohanes ayat 9. Ayat 9, 2 Yohanes ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Jelas siapa yang dimaksudkan. Seperti yang terjadi di antara kita pada zaman kita sekarang, yang keluar dari lingkungan jemaat, kemudian entah kepentingannya apa, membuat hal-hal yang seperti dulu dibuat oleh yang disebut nabi palsu dan sebagainya itu. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang yang keluar dari jemaat itu. Bab 2, 1 Yohanes ayat 26. 1 Yohanes bab 2 ayat 26. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu.
Jadi membujuk supaya orang-orang yang setia itu ikut mereka. Bab 3 ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Yang mereka lakukan jelas sekali. 2 Yohanes ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Itu nada polemiknya terhadap orang-orang yang seperti itu, yang semula bagian dari jemaat, keluar dari jemaat, mengembangkan ajaran palsu, mencoba menarik orang-orang dari jemaat yang setia untuk ikut aliran mereka. Pertanyaan berikutnya, apa yang mereka ajarkan? Apa keyakinan mereka? Atau siapa mereka itu? Siapa mereka sudah dijawab ya. Mereka itu adalah bekas warga jemaat. Ajaran apa yang mereka sampaikan kepada jemaat itu? Kita mesti mencarinya di balik kata-kata yang ditulis di dalam surat ini. Mencoba. Bab 2 ayat 4. Ditulis begini, barang siapa berkata aku mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi, di balik kalimat ini ada kritik terhadap yang mengganggu jemaat ini. Mereka merasa mengenal Allah. Tetapi nyatanya mereka tidak menuruti perintahnya. Jadi pastilah mereka itu hanya merasa saja mengenal Allah, tetapi sama sekali tidak mengenal Allah. Di balik kata-kata ini, kita bisa mendapat indikator kalau orang yang yakin bahwa keselamatannya itu tergantung pada pengenalannya akan Allah. Aliran pikiran semacam ini jelas sumbernya, yaitu dari yang disebut aliran gnosis, gnostik. Itu artinya mengenal. Jadi keselamatan itu tidak dari penebusan, tidak dari pembebasan dari dosa, enggak. Keselamatan itu jaminannya adalah mengenal Allah. Tapi kan mengenal Allah ini bisa sangat dipertanyakan, Allah yang seperti apa, caranya bagaimana mengenal Allah itu. Bab 3 ayat 6. Bab 3 ayat 6. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Jadi selain mengenal Allah, orang-orang itu juga merasa yakin, hanya merasa loh ya, yakin melihat Allah. Maka jangan heran kalau sekarang juga ada sekian banyak saudara-saudara kita yang entah karena pengalaman apa, merasa mendapat wahyu macam-macam. Melihat Allah, melihat bertemu dengan ini, bertemu dengan itu, sama masalahnya dengan ini. Pertanyaannya adalah melihat Allah itu artinya apa? Surat ketiga Yohanes ayat 11.
Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, dan tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Dengan demikian semakin jelas bahwa orang-orang yang mengganggu jemaat ini mempunyai keyakinan merekalah yang mengenal Allah, merekalah yang melihat Allah, tetapi kemudian dikritik oleh penulis ini kok tidak sesuai perilakunya dengan pengakuannya. Bab 2 ayat 9. Surat pertama. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi orang-orang itu nyatanya berada di dalam kegelapan. Mengaku hidupnya dalam persekutuan dengan Allah, melihat Allah, mengenal Allah, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan itu. Mereka itu berlaku seolah-olah sebagai manusia yang tanpa dosa. Bab 1 ayat 8. Jadi ketika menulis ini, penulis surat Yohanes ini tidak sedang berpikir secara abstrak, tetapi berhadapan dengan realitas, yaitu orang-orang yang mengaku mengenal Allah itu. Saya baca bab 1 ayat 8 dan ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, nah itulah sikap orang-orang yang melawan jemaat, merasa dirinya tidak berdosa. Maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. Jadi ayat-ayat yang didaftar tadi mau menunjukkan posisi keyakinan iman mereka seperti itu. Yakin melihat Allah, yakin mengenal Allah, yakin orang tidak berdosa. Tetapi sekali lagi, semua perilakunya tidak sesuai dengan yang diyakini itu. Selain itu, mereka adalah sesat di dalam kristologi. Sesat pikir. Bab 2 ayat 22. Tadi sudah kita baca, bab 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi kristologinya sesat. Bab 4 ayat 15. Bab 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Di balik itu ada orang yang tidak mengakui itu. Bab 2 Yohanes ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi tidak mengakui inkarnasi.
bab 4 ayat 2, 1 Yohanes bab 4 ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Lawannya, yang satu tidak mengakui, yang satu mengakui. Menolak bahwa Yesus telah datang di dalam air dan di dalam darah. Jadi nanti kita akan bertemu dengan seorang tokoh yang jarang kita dengar namanya, tetapi bisa dicari di Google, yaitu yang namanya Cerinto. Cerinto ini mengajarkan ajaran yang sangat aneh. Caranya begini, waktu Yesus lahir, itu lahir sebagai manusia biasa, tidak ada istimewanya, seperti kita-kita ini. Kemudian ketika Yesus dibaptis, dia dirasuki oleh Kristus surgawi. Dengan demikian, Yesus yang manusia dirasuki oleh Kristus surgawi, itu badar lagi atau bubar lagi ketika Yesus wafat di kayu salib. Manusianya mati, Yesus Kristusnya pergi. Ajaran spekulatif yang memang aneh-aneh yang selalu kita temukan di dalam sejarah kita. Mungkin baik kalau kita baca bab 5 ayat 6, 1 Yohanes bab 5 ayat 6. Untuk menunjukkan hal itu. Inilah dia yang datang dengan air dan darah. Ini simbolik. Yaitu Yesus Kristus bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran. Nah, kalau melihat ayat 7 di dalam teks kitab suci kita itu ada yang aneh. Karena ada bagian kalimat yang diletakkan di dalam kurung. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Kurung tutup. Membaca ini tentu kita bingung. Tapi kalau dalam kurungnya itu kita lewati, lalu kita membacanya dari ayat 7 bagian pertama ke ayat 8 bagian kedua, lalu menjadi lebih jelas. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Di balik itu ada yang tadi disebut bid'ah. Sekarang kita mengertinya kalau kita membaca buku-buku tafsir, roh dan air dan darah ini berkaitan dengan yang tadi saya sebut salah satu latar belakangnya mungkin adalah bid'ah Cerinto itu. Lalu apa maksudnya di sini? Kesaksian itu. Yang pertama adalah air. Air itu baptisan, lambang baptisan. Darah itu adalah lambang, Yesus kan juga dibaptis, kita dibaptis. Darah itu adalah yang dicurahkan ketika Yesus disalib. Dan untuk kita itu adalah Ekaristi. Dan itu semua adalah di dalam diri Yesus yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Jadi kalau mau dikatakan dengan kira-kira jawaban terhadap bid'ah yang membedakan Yesus, sejarah
dan Yesus Kristus yang mulia itu dipisahkan sama sekali, dijawab dengan kalimat ini. Seluruh hidup Yesus itu dipimpin oleh Roh. Dia dibaptis, dan ketika dibaptis dia dinyatakan sebagai inilah anak yang kukasihi, itu air. Dan yang ketiga adalah darah. Ketika Yesus yang dipimpin seluruh hidupnya oleh Roh dan kemudian dibaptis, Roh turun memimpin, akhirnya bermuara pada salib yang adalah saat ketika Yesus mencurahkan darahnya. Itulah Yesus. Jadi tidak dibedakan Yesus yang manusia biasa lalu kerasukan roh dan sebagainya, itu bukan seperti itu. Tetapi sekali lagi, Yesus yang dibaptis, ketika dibaptis Roh turun, Roh itu memimpin Yesus sampai kepada kesudahannya. Itulah kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita lanjutkan pada percakapan yang berikutnya. Terima kasih. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh menarik pembahasan yang telah disampaikan Bapak Kardinal tentang 4 tema yang ada dalam surat kedua Rasul Petrus. Salah satunya tentang persoalan mengenai kapan kedatangan Tuhan. Selain itu juga kepada kita telah disajikan secara umum pengantar untuk memasuki episode mendatang tentang surat Rasul Yohanes. Semoga kepada kita Tuhan senantiasa mencurahkan rahmat agar kita semakin bertekun memelihara iman dan kasih karunia-Nya. Kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Rahim mencurahkan rahmat kesehatan, perlindungan dan damai sejahtera bagi keluarga-keluarga dan komunitas kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, terima kasih.